Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih semangat ya semuanya untuk belajar. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPA, yaitu tentang pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam sendiri merupakan sesuatu yang berasal dari alam berupa unsur-unsur lingkungan alam, baik fisik maupun hayati. Nah, sumber daya alam ini menurut sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu ada hayati dan non-hayati. Untuk hayati dibagi menjadi nabati dan hewani. Sedangkan untuk non-hayati dibagi menjadi 4, yaitu air, angin, tanah, dan hasil tambang. Yang pertama, di sini dalam video ini kita hanya akan membahas tentang hasil tambang. Nah, hasil tambang itu sumber daya memiliki beragam fungsi bagi kehidupan manusia, diantaranya bahan dasar infrastruktur, bahan bakar kendaraan bermotor, sumber energi sebagai perhiasan, dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana cara pengolahan barang-barang tambang. Yang pertama itu ada pengolahan batu bara. Batu bara adalah barang tambang yang dapat diambil dengan cara penambangan terbuka. Batu bara banyak digunakan sebagai bahan pembangkit listrik. Selain itu, batu bara juga dapat digunakan untuk bahan bakar yang lalu menghasilkan serat buatan seperti nilon, perwarna cat, dan obat anti kuman. Setelah itu ada pengolahan minyak bumi. Minyak bumi diambil melalui pengeboran. Pengeboran dilakukan hingga alat pengeboran mencapai timbunan mineral. Akibat tekanan dari dalam bumi itu, minyak bumi akan memancar. Jika minyak bumi tidak memancar ke permukaan tanah, maka minyak bumi akan dipompa ke permukaan dengan bantuan mesin. Minyak hasil pengeboran itu adalah minyak mentah. Nah, minyak mentah ini disuling atau diolah lagi sehingga menghasilkan bahan bakar seperti bensin, solar, oli, minyak tanah, dan juga ter. Penyulingan minyak mentah menggunakan suhu yang berbeda sehingga diperoleh berbagai macam bahan bakar. Lalu yang berikutnya yaitu gas alam. Gas alam diperoleh langsung dari perut bumi. Gas alam ini ada yang bersatu dengan minyak bumi, ada pula yang terpisah dan memiliki ladang atau sumur sendiri. Gas alam banyak digunakan sebagai bahan bakar untuk industri dari rumah tangga. Lalu yang selanjutnya itu ada barang tambang logam. Barang tambang logam diambil dari alam masih dalam bentuk biji. Nah, biji logam ini kemudian diolah lagi menjadi bahan baku untuk berbagai barang. Nah, biji emas diolah menjadi aneka perhiasan. Aluminium yang ringan dan kuat digunakan sebagai bahan rangka pesawat terbang. Baja yang mempunyai sifat kuat banyak digunakan sebagai bahan untuk rel kereta api. Sedangkan besi digunakan sebagai pagar di rumah. Dan yang terakhir itu nikel dipadukan dengan krom dan besi digunakan untuk membuat sendok, garpu, dan panci. Yang terakhir itu ada mineral. Nah, mineral banyak ditemukan secara alamiah. Di sekitar daerah pegunungan itu banyak ditemukan belerang. Nah, belerang ini banyak digunakan sebagai pupuk, bahan bubuk mesiu, dan juga korek api. Selain itu ada tambang iodium, batu kapur, asbes, dan kalsit terbesar juga yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Nah, batu kapur itu banyak digunakan sebagai kapur tulis dan bahan bangunan. Asbes digunakan untuk membuat atap rumah dan iodium banyak digunakan sebagai bahan peramu garam, dapur, dan obat. Itu tadi tentang pemanfaatan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari dengan bahan tambang.
Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.